Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini mohon maaf ya, rada terlambat kita muncul bersama dengan Bung Rocky. Ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saja kita update dan ini momennya pas karena kan Presiden Jokowi baru saja melakukan reshuffle. Ini reshuffle-nya nggak seperti biasanya Bung Rocky. Ini hari Senin Wage, bukan Rabu Pon. Ya. Dan juga cukup menarik karena ini yang ada satu orang menteri, yakni promosi Projo, terus kemudian ada 5 orang menteri, ada yang masuk baru dan ada yang dirotasi. Saya kira ini menarik untuk disoroti. Mengapa kok ini yang dipilih ini kebanyakan relawan gitu, bukan pilihannya antara partai politik atau profesional gitu. Kelihatannya udah di ujung, jadi tekanan-tekanan relawan terpaksa mesti diiyakan. Kan dari awal relawan tuh nuntut sebetulnya tuh. Hmm. Dan mungkin Jokowi menganggapnya jadi amplop-amplop terakhir. Kira-kira begitu pikirannya tuh. Hmm. Karena kita nggak bisa kan apa yang akan dilakukan dalam upaya untuk regain the momentum, mengambil alih kembali momentum yang udah hilang itu. Jadi kabinet ini mau ngapain sebetulnya? Intinya begitu. Ya tentu yang dimaksud adalah untuk memberi hadiah pada para relawan supaya biografinya bertambah. Kira-kira itu sebetulnya. Oh, jadi balas budi juga atau juga ada, tapi ada juga orang menafsirkan begini setidaknya. Satu, ini menunjukkan indikasi bahwa ya hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi makin menjauh juga. Kalau Ibu Megawati kalau misalnya baik, dia ingin ada hubungan yang memperbaiki hubungan dengan Ibu Megawati, mungkin nggak ada salahnya kalau portofolionya diberikan pada PDIP itu. Yang kedua juga dia merasa lebih aman sekarang ini dengan relawan ketimbang dengan partai politik, sehingga dengan itu yang dipilih oleh para relawannya. Ya, yang penting awalnya adalah balas budi karena terlalu banyak tuntutan relawan yang nggak dipenuhi Jokowi juga, dan Jokowi tahu bahwa di ujungnya toh dikasih permen kecil pun diterima gitu kan. Ya, Tapi ya. kalau mau jago PDIP agak susah. Mau dikasih permen gede pun pasti ditolak sama PDIP kan. Karena itu intinya Jokowi menganggap ya aduh susah ini bujuk-bujuk PDIP. Jadi mending bujuk relawan yang bikin jengkel PDIP sebetulnya. Ini Ya. kita melihat komposisi-komposisi ini kan selain soal apa namanya faksinya Erick Thohir terlalu terang benderang di situ, dan soal-soal yang lain bisa kita persoalkan. Tetapi intinya adalah ini portofolionya untuk apa itu. Tentu yang dimaksud adalah ya diganti dulu rotasi dari mereka-mereka yang dianggap kurang bermanfaat di dalam jajaran kabinet Jokowi. Tapi inti dari persoalan ini adalah upaya Jokowi untuk ya kayak ngumpul-ngumpul recehan lah buat disumbangkan pada mereka yang masih mendukung Jokowi itu. Sementara Jokowi sendiri nggak tahu mau diapain sih. Kan menteri-menteri yang ada sekarang juga ya mediocre lah, tanggung lah dalam soal-soal tertentu. Ada yang tidak dalam kapasitasnya tapi dipaksakan hadir di situ. Ya, ya. Ini kan tinggal berapa ya? Kalau masa jabatan presiden tinggal 1 tahun 4 bulan ya, 1 tahun 3 bulan sekitar itulah ya. Jadi artinya sebenarnya kalau dari sisi kebijakan ya tidak kita tidak bisa berharap banyak. Kedua sebenarnya juga dari sisi rezeki ini tergantung portofolionya seperti apa ya. Kalau di Wamen Menteri Negara BUMN mungkin masih bisa ada harapan gitu. Walaupun sekarang sebenarnya BUMN juga lagi babak belur. Kalau di Kominfo kan juga baru diguncang skandal korupsi BTS, kan pasti juga orang juga akan lebih berhati-hati di situ, atau jangan-jangan tinggal ampasnya juga gitu Bung Rocky. Saya kira memang tinggal ampas karena moral hasad udah nggak dimungkinkan. Sorotan kiri kanan media massa tuh setiap saat netizen bisa bongkar segala macam. Hmm. Jadi satu-satunya penjelasan adalah Jokowi ingin regrouping aja tuh. Hmm. Ya, artinya ada grup yang nggak diperlukan, nah sekarang ada grup baru tuh. Tapi grup itu mestinya tidak boleh terlalu kuat sehingga nggak kasih tuntutan untuk bertambah dengan Jokowi. Karena itu dia diambil non partai. Kalau PDIP ditaruh di situ, wah itu bahaya tuh, tambahnya lebih Hmm. tinggi lagi kan. Hmm. Juga kalau partai-partai politik yang memang secara pragmatis menunggu tukar tambah dengan Jokowi untuk posisi calon wakil presiden. Ya, ya saya kira mungkin nggak terlalu berlebihan juga ya, karena seperti misalnya di P3 begitu ya, itu posisi wakil menteri agama kan sekarang ditukar juga dan penggantinya juga dari P3 juga. Jadi artinya biar sama-sama ngerasain juga deh gitu, bagi rata gitu ya, seperti yang Anda tadi simpulkan ya. Ini ini bagi-bagi rata, yang dibagi ratakan itu kan kecemasan. Mereka yang masuk hari ini juga cemas-cemas. Hmm. Bisa-bisa kabinetnya nggak nyampe 1 tahun lagi tuh.
karena guncangan ekonomi, guncangan politik dalam negeri, dan semua hal itu dimungkinkan. Apalagi isu people power jalan terus, gerakan buruh, demo mahasiswa, segala macam itu. Jadi kita bertumpu pada satu ketidakpastian baru. Padahal Pak Jokowi tentu ingin menghidupkan kembali harapan bahwa dengan regrouping di dalam kabinet ini yang dalam bentuk sekarang itu bisa diandalkan bahwa ekonomi masih bisa dinaikkan di atas rata-rata buruh kemarin 5% gitu kan. Kan tetap itu intinya kan. Kalau daya beli tidak naik, kalau produksi tidak ada, kalau upah buruh tetap rendah, kalau harga pupuk tetap tinggi, buat apa itu nggak ada gunanya? Kan yang diukurkan adalah kebutuhan dasar rakyat itu bisa nggak dimobilisir ulang oleh kabinet baru ini? Kelihatannya nggak bisa, karena ini di luar faktor kemampuan mereka. Ya, ya. Kan biasanya begini, semangatnya kalau reshuffle kabinet itu satu untuk memperkuat kinerja, begitu ya, Bung Rocky, itu yang utama seperti itu biasanya. Yang kedua itu kalau di negara sebenarnya kalau dalam negara sistem parlementer itu untuk memperkuat soliditas koalisi di pemerintahan. Tapi kan Ya. sistem negara kita ini kan sebenarnya sistem presidensial, tapi jalannya seperti parlementer gitu ya. Dan kita tidak lihat dua-duanya itu ya. Itu parlementernya tidak terlihat sebagai apa namanya, ada aspek bermutu dari menteri-menteri yang ada di dalam kabinet dan yang dipimpin oleh partai fraksinya dari DPR, kan tidak terlihat bahwa kondisi parlementarian itu nggak terlihat karena semua anggota parlemen, semua partai di parlemen itu adalah partainya Jokowi sebetulnya kan. Jadi apa gunanya kalau kondisi parlementarian itu tidak terlihat? Sistem presidensial memang Jokowi, tetapi Jokowi mempraktikkan modus parlementarian, ya modus parlementarian. Karena nggak ada partai yang biasa dalam sistem parlementer itu langsung dibelah tuh yang memimpin dan yang beroposisi, ini kan nggak terjadi itu. Jadi itu poinnya itu. Dan yang apalagi ya, mau disebut sistem presidensial juga nggak mungkin karena presiden akhirnya dikeroyok juga oleh koalisi partai kan. Aneh juga nih. Ini sistem semacam sistem yang dua keburukan digabungkan, keburukan presidensial dan keburukan parlementer bergabung. Jadi ini dua cabang keburukan dari sistem pemerintahan. Ya, ya, ya. Ya memang dalam beberapa negara yang politiknya nggak stabil, sistem parlementer itu membuat pemerintahan jatuh bangun. Dan itu pernah terjadi pada masa kita dulu ya, Bung Rocky, ketika Ya. kabinet parlementer. Dan kita berharap sebenarnya dengan sistem presidensial ini jauh lebih bisa lebih stabil. Tapi dalam prakteknya sebenarnya ya itu tadi seperti Anda tadi sebenarnya bingung kita ini banjir nih sistem pemerintahan kita itu sehingga membuat itu tadi ya seperti sekarang terjadi seperti pada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kan diandalkan dulu bahwa dalam sistem presidensil dukungan parlemen itu tergantung kecerdasan dari presiden buat manuver. Tapi presiden nggak pakai itu. Presiden langsung bikin blok bahwa semuanya kita masukin kabinet sehingga kontrol parlemen nggak ada lagi tuh. Kan oposisi tidak diinginkan. Jadi Pak Jokowi sendiri yang membuat sistem itu ya jadi bercabang tuh, dan cabangnya itu makin lama makin busuk tuh. Nah kalau kita balik pada prinsip pemerintahan yang sehat dan baik itu, kan mesti ada satu sistem di mana yang berkuasa dikontrol uh, oleh parlemennya tuh dalam bentuk dalam sistem kita itu untuk pengawasan tuh. Tetapi inti dari pengawasan itu kan perbedaan pendapat. Kalau sekarang begitu si pembeda pendapat itu mengajukan semacam apa namanya proposal di DPR atau mosi untuk membela satu kebijakan, langsung ketua partainya copot dia tuh. Kan itu yang terjadi tuh. Jadi anggota DPR memang tidak independen. Anggota DPR bisa di PAW kapan aja. Intinya apa? Nggak ada intinya. Like and dislike aja. Jadi Pak Jokowi juga gagal menata pelembagaan politik. Selain kekacauan ekonomi, beliau juga gagal meletakkan dasar-dasar pelembagaan politik. Dia sendiri yang itu namanya hasil cawe-cawe Jokowi ya beginilah. Semua sistem itu nggak ada basisnya. Tapi dari reshuffle kali ini juga kita melihat ada juga semacam kegamangan dari Presiden Jokowi karena sampai sekarang kita melihat bahwa menteri-menteri dari Nasdem sampai sekarang ternyata masih dipertahankan, yang tersisa kan masih ada dua gitu. Dan ini kan kita melihat harusnya kalau dalam apalagi dengan kemarin sudah ada apel siaga dan Surya Paloh dengan tegas menyatakan bahwa dia menolak untuk menyerah, dia akan terus berjuang gitu. Itu kan sebenarnya tantangan dari Surya Paloh yang nanti saya kira kita bahas. Tapi lebih dari sisi Pak Jokowinya saja, dia sendiri kelihatannya tidak berani bertindak cukup keras begitu, Bung Rocky. Iya, satu pihak dia tidak bertani keras, di pihak lain dia merasa bahwa
Nah, inilah tantangannya siapa Surya Paloh ya masih bisa diatasi lah. Karena itu dia nggak akan ucapkan itu dan beranggapan kalau Surya Paloh betul-betul hebat, ya tarik aja menterinya kan, jangan saya yang ganti kan. Jadi ada permainan juga di situ, semacam ya ada moderator yang mengatur kira-kira udahlah nggak usah ditarik tapi jangan terlalu jauh menantang-nantang Jokowi. Jokowi juga diberitahu hal yang sama tuh. Kalau dia nantang-nantang, biarin aja Pak Jokowi, dia yang tarik tuh menterinya tuh, jangan Bapak yang berhentikan. Kan itu yang terlihat sebetulnya kan. Mestinya secara teoritis kemarin itu pidato dari uh, Pak Surya Paloh sekaligus mengatakan karena ada momentum apa namanya nih reshuffle maka kami tarik dulu menteri-menteri kami kalau dipakai oke nego lagi gitu. Jadi momentum itu juga hilang. Sebetulnya kan Pak Surya Paloh punya kesempatan untuk mengatakan kami serius karena itu kami tarik menteri-menterinya. Jadi kalau itu yang ditarik berita dari pidato Nasdem itu terus menerus dalam 2 minggu ini jadi headline tuh apalagi ternyata Jokowi mengubah portofolio kabinetnya itu dengan masih memasukkan unsur-unsur Nasdem. Sebenarnya bagi kita nggak ada signifikansinya ya kemarin hari ini ya reshuffle kabinet itu justru mungkin buat seperti Anda katakan ya kalau buat mereka-mereka yang masuk dalam kabinet itu nambah dong portofolionya gitu. Jadi itu berharap ya berharap ada potongan kue yang gede itu. Memang dikasih kue yang gede, tapi kue yang udah basi sebetulnya. Jadi kita mau tonton sebetulnya ini apa jadi mengkomentari pun kita malas sebetulnya tapi oke lah ya kita kasih komen-komen kecil kan Pak Jokowi terlihat tidak punya kemampuan lagi untuk ngatur strategi dia sendiri itu maka begitu dihadirkan nama-nama oleh relawan ya dia yen aja tuh kan bagi dia tuh ya yang penting dia sudah dijaminkan kelangsungan hidup dinastinya oleh Gerindra misalnya tuh walaupun belakangan Gerindra juga menganggap bahwa ya, ternyata Jokowi masih bermain dua karena menganggap ya belum pasti juga tuh dari Gerindra cawapresnya siapa kan. Jadi Gerindra menunggu siapa sebetulnya yang hendak disodorkan sebagai cawapres oleh Jokowi sementara Jokowi nahan lagi kan. Jadi terlihat nih permainan-permainan yang nggak ada ujung pangkalnya selain kegenitan internal di kabinet dan di partai kan. Jadi nanti dipromosikan wah ini orang dari partai tertentu diambil lagi oleh Jokowi. Relawan tuh artinya akan dikerahkan Jokowi untuk dialihkan sumber dayanya ke Gerindra misalnya. Kan itu harapan-harapan. Tetapi nanti Jokowi bilang ya nggak begitu maksudnya. Oke, ya kalau gitu ya apa yang Anda sebut tadi itu kalau dalam media kita sebut reshuffle ini one day story ya. Saya kira kita juga cuma ada bukan running issue gitu. Dua hal yang berbeda ya. Iya itu hal yang ya apa tinggal kegenitan aja di situ. Basisnya kan udah hilang tuh. Orang menganggap ya mau diresapel nggak diresapel ya nggak ada gunanya juga. Nah, yang paling penting sebetulnya orang akhirnya anggap ya kalau begitu Nasdem kurang serius tuh. Kenapa dia nggak tarik dua menterinya kan? Jadi cuman itu sebetulnya apa namanya one day issue hari ini. Oke, terima kasih Bung Rocky. Bagi-bagi permennya pun juga permennya cuma terasa buat mereka yang dibagi juga. Itu nggak bisa dibagi-bagi ke tetangga itu permennya itu. Tetap 0% Bung Rocky ya. Yes, ini masalah utamanya. Yes, oke.